Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, melanjutkan apa yang sudah saya mulai dalam homili singkat pada waktu di depan gereja tadi. Kita melihat bahwa meskipun orang banyak semuanya bersukacita menyambut Yesus, orang hebat, orang luar biasa yang sudah membuat mujizat, yang kata-katanya itu benar-benar menggerakkan. Tapi Yesus sebenarnya punya perasaan yang lain. Ia tetap tersenyum pastinya, tetap menyambut orang-orang yang penuh sukacita, juga dengan wajah yang penuh kegembiraan. Tapi hatinya pedih karena ia masuk Yerusalem bukan untuk jadi raja, yang mungkin juga ada dalam pemikiran banyak orang itu, wah ini pantas jadi raja, ini pantas nanti melawan bangsa Romawi, kita akan berjuang di belakangnya. Tapi Yesus tahu bahwa ia menyongsong sengsara. Selain karena ia tahu itulah tugas yang diembannya dari Bapa, tapi kiranya ia juga memahami apa yang ada dalam kitab suci yang juga hari ini tadi kita dengar. Dalam kitab Yesaya kita tadi mendengar, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nubat-nubat ini semuanya dirasakan oleh Yesus sebagai itulah aku. Itulah aku yang akan menjadi orang yang dibawa ke tempat pembantaian bagaikan domba mau disembelih. Masuk Yerusalem berarti dia menyongsong sengsara. Jadi saudara, ini pengalaman yang luar biasa, mungkin kita juga pernah mengalami harus menghadapi sesuatu ke depan yang berat, tapi akan dijalani karena itu memang berguna, karena itu memang bermanfaat, karena itu memang prinsipial, karena itu memang sesuatu yang layak diperjuangkan. Saudara, itulah yang ada dalam hati Yesus. Kita ini memasuki pekan suci, maka kita diajak untuk mengikuti Yesus juga dalam hati dan perasaan. Hati dan perasaan Yesus yang memandang ke depan, tahu ada risiko, tahu ada kesengsaraan, tapi tidak mundur. Tahu bahwa itu menyangkut keselamatan jiwanya, tapi tidak gentar. Bisa diungkapkan dengan kata-kata lain, saudara, tapi kalau Anda pernah mengalami pada situasi seperti itu, ya itulah apa yang telah dialami Yesus. Semoga nanti ke depan kalau kita mengalami hal seperti itu, kita ingat Yesus. Memandang ke depan tanpa takut, dikatakan tadi juga tidak menoleh ke belakang. Aku tidak berpaling ke belakang, maju terus, meskipun tahu di depan ada kesengsaraan. Tapi juga saudara, dalam nubuat Yesaya tadi masih berlanjut, ada kata-kata, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat
malu. Dirupanya kekuatan itu dari mana selain juga keteguhan hati secara manusia, punya niat yang luar biasa, tekad yang keras, itu orang bisa melatih niat yang kuat, keteguhan hati, perseveransia, tidak akan mundur. Orang bisa melatih. Bahkan kadang-kadang juga sejak lahir juga orang itu sudah punya sifat seperti itu, bisa. Tapi kita tahu di sini ada unsur Tuhan. Tapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda, ini keyakinan. Jadi ada unsur Tuhan yang juga bekerja. Tidak hanya soal orangnya memang etel, orangnya memang energizer yang tidak pernah mati, hidup lagi, tapi juga ada unsur Tuhan yang masuk dalam dirinya. Itu juga merupakan kekuatan dari Yesus sendiri. Allah Bapa yang mengutus tidak akan melepaskan demikian saja, tetapi akan menolong. Ya, saudara, campuran antara keteguhan hati, antara kekuatan niat, antara perseveransia dalam diri orang ini, dengan keyakinan Tuhan yang menolong, masih akan kita saksikan lagi besok hari Jumat, Jumat Agung, sengsara Yesus. Jadi kiranya saudara kita juga bisa belajar satu lagi dalam perjuangan-perjuangan semacam itu, jangan sampai unsur Tuhan kita lupakan. Ini bukan hanya soal kekuatan manusiawi, tapi juga mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Dalam proses-proses atau dalam titik-titik hidup yang berat semacam itu, kalau kita akan mengalami kelak nanti, kalau kita sudah pernah mengalami, semoga kita ingat Yesus di depan kita semua telah mengalami hal ini. Semoga itu menjadi kekuatan bagi kita pula. Nah, saudara yang kasih, dalam kisah sengsara lalu kita dengar sendiri bagaimana Yesus yang seperti itu benar-benar berhadapan dengan orang-orang yang sangat-sangat tidak integral, orang-orang yang sangat-sangat rendah. Sebagaimana kita dengar tadi dalam kisah sengsara, akhirnya Pilatus kalah melawan suara orang banyak. Pilatus dan Herodes sama-sama tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus, tetapi akhirnya kalah melawan suara orang banyak. Saudara, kiranya sampai hari ini pun kalah terhadap suara orang banyak atau hoax masih terjadi. Jadi hari ini kita bukannya sudah tidak lagi mengalami zamannya Pilatus, Herodes, enggak. Apa yang dialami oleh Pilatus, Herodes, suasana melawan orang-orang yang mentalnya rendah masih akan dialami. Tidak pernah akan hilang dari muka bumi ini rupanya. Dikatakan juga pada awal kisah sengsara tadi bahwa tuduhan kepada Yesus adalah orang ini menyesatkan bangsa kami, ia melarang orang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Itulah hoaxnya pada zaman Yesus. Dalam bacaan-bacaan kemarin kita dengar sebenarnya orang-orang Yahudi membawa Yesus ke pengadilan itu kan karena hal yang teologis. Yesus mengatakan dirinya anak Allah. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan.
manusia kok menyamakan diri dengan Tuhan, itu menghujat Allah, mempersekutukan diri dengan Allah. Bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Tapi di hadapan Pilatus tuduhannya seperti ini. Oleh karena itu ya jelas Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan itu. Memang Yesus tidak menyesatkan bangsa Yahudi. Yesus juga tidak melarang membayar pajak. Yesus juga tidak mengatakan dirinya raja dalam arti manusiawi. Yesus mengatakan aku anak Allah. Jadi secara pribadi yang saya gambarkan tadi, orang yang kukuh, kuat, harus berhadapan dengan pribadi-pribadi yang mentalnya rendah dan kalah. Itulah yang terjadi pada Yesus. Orang-orang yang baik harus runtuh di hadapan orang-orang yang mentalnya rendah, memakai kekuatan suara. Saudara, kalau saya mengatakan begini, sayup-sayup kok mirip-mirip zaman sekarang ya. Dengan hoax, dengan macam-macam konten-konten, orang-orang yang baik bisa dihancurkan. Orang-orang yang berniat baik bisa kelihatan tidak mampu. Jadi ini saya mengajak untuk lebih luas lagi bahwa memang orang seperti Yesus ini juga didapati bukan hanya dalam lingkup religius, tapi juga bisa dalam lingkup-lingkup yang lebih luas. Oleh karena itu saudara, moga-moga dalam situasi apapun, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bermental rendah saja, yang hanya melihat sepotong-sepotong, tapi mari kita bisa seperti Yesus yang memang menghadapi banyak resiko. Ia tahu akan menghadapi kesengsaraan, tapi kuat untuk sampai pada tujuan akhir. Gereja kita, negara kita butuh orang-orang yang seperti ini. Semoga dari kita jugalah muncul orang-orang yang seperti Yesus ini, punya niat yang kuat untuk hal yang baik, dan meskipun tahu banyak risiko untuk menuju ke sana, tetapi tetap berjalan untuk menghadapinya. Semoga orang seperti Yesus ini ada banyak di antara kita semua ini. Amin.
Si